Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, berjumpa kembali kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2024 tingkat kabupaten kota. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like ya, subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan pada video ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Kita lanjut ke tampilan soal yang ada di depan. Ini adalah soal yang sudah beberapa hari ini kita coba cari, tapi nggak ketemu jawabannya begitu. Jadi teman-teman atau mungkin kawan-kawan semuanya yang punya informasi yang mendapatkan hasil atau mungkin bisa menemukan jawaban dari soal ini, silakan diketik di kolom komentar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Which of the following is not held constant in a supply schedule? Production technology, price of the goods, kemudian the price of input, expectation, number of sellers. Yang mana yang di bawah ini yang bukan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran begitu ya, kalau kita bahasakan begitu. Teknologi, harga barang, input, ekspektasi atau jumlah penjual. Nah, dari opsi yang ada ini kita bisa lihat untuk yang option A, teknologi, kemudian harga barang input, kemudian ekspektasi dan jumlah penjual, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Maka opsi yang jawabannya yang tidak menggeser alias yang mana yang merupakan faktor penggerak dari kurva supply adalah yang B, the price of the goods, harga barang itu sendiri. Next, which of the following is likely to have the most price inelastic demand? Yang mana di bawah ini yang merupakan harga permintaan yang paling inelastis ya. Ada sepatu lari, sepatu atletik, sepatu lari merek Nike, sepatu atletik merek Nike, atau sepatu lari merek Nike Zoom X. Nah, kita ketahui bersama bahwa kurva permintaan yang inelastis itu adalah kurva yang sedikit lebih curam begitu ya, dimana perubahan harga itu lebih tinggi daripada perubahan dari jumlah barang. Misalnya P ke P1 perubahannya lebih besar daripada Q2 menjadi Q1. Jadi kenaikan harga di kurva yang inelastis ini tidak begitu mempengaruhi turunnya jumlah barang yang diminta. Nah, ini kurva yang inelastis. Nah, salah satu faktor kurva inelastis itu adalah sedikitnya barang pengganti ya, atau sedikitnya substitusi. Nah, barang yang memiliki sedikit substitusi tentu barang yang sifatnya khas ya. Artinya kalau kita bawakan ke sebuah produk, mungkin dia memiliki tipe atau brand tersendiri ya, yang memang penggantinya itu tidak banyak begitu. Jadi dari opsi ini yang paling sedikit penggantinya atau yang paling sedikit barang substitusinya yang mana kira-kira? Nah, kita lihat yang A dengan B, ini sepatu running, sepatu atletik, ini yang substitusinya mungkin masih lebih banyak begitu ya. Banyak mungkin mereknya, banyak mungkin produk-produk yang menyerupai sepatu lari ataupun sepatu atletik begitu. Yang C dengan yang D ini udah mulai agak sedikit substitusinya udah mulai sedikit berkurang begitu. Nah, ada sepatu lari merek Nike, sepatu atletik merek Nike begitu. Jadi sudah mulai agak sedikit barang penggantinya. Kemudian kita lihat yang E, sepatu lari merek Nike Zoom X. Jadi sudah ada tipenya atau brandnya ya. Karena yang kita cari di sini adalah yang paling sedikit substitusinya itu tentu yang mereknya lebih detail lagi ya. Ada apakah itu tipenya atau mungkin brand sendiri begitu.
Maka untuk soal yang ini jawaban yang lebih tepat, yang paling inelastis itu adalah yang paling sedikit barang penggantinya, yaitu Nike Zoom X Running Shoes. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, sebuah keluarga melakukan perjalanan dengan budget itu sebanyak $1.338 ya, for meal dan gasolinnya ya, untuk minyaknya. Kemudian jika harga mealnya ini adalah $90, kemudian harga gasolinnya itu adalah sebanyak 2,80 per galon ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak galon dari gasolin yang dibeli itu oleh family tersebut ya, jika mereka membeli 13 meals ya. Nah, opsinya 60, 58, 63, 56, atau 54. Nah, dari soal ini kita ketahui yang pertama kali adalah budget dari keluarga tersebut itu sebanyak $1.338 begitu. Kemudian harga mealnya itu adalah sebanyak 90. Kemudian harga gasolinnya 2,8. Nah, yang pertama kita cari dulu adalah berapa uang atau biaya untuk membeli meal seluruhnya gitu. Maka biaya seluruhnya adalah 13 dikali 90. Dapat nilainya adalah 1.170. Kemudian sisanya kita kurangkan 1.338 merupakan budget awal dikurangi dengan belanja untuk meal saja. Itu sebanyak 1.170. Maka sisanya adalah sebanyak $168. Nah, sisanya inilah yang akan digunakan untuk membeli gasolinnya. Berapa? Dengan cara membagi jumlah yang tersisa dibagi dengan harga per galon dari gasolin tersebut. Jadi 168 dibagi 2,8. Nilainya adalah 60 galon. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian Kate adalah seorang florist ya. Kate dapat menyusun 15 buket per hari. Kemudian dia tertarik untuk mengikut sertakan suaminya ya untuk bekerja bersamanya. Nah, saat bersama Kate dan Amir bisa menyusun 23 buket itu per hari. Pertanyaannya, what is the Amir's marginal product? Berapakah MP-nya si Amir begitu? Opsinya 38, 23, 17, 8, atau 19. Nah, ini kita bisa cari dalam bentuk tabel seperti ini ya, di mana ini adalah labornya, kemudian ini adalah total produk ya. Pada saat Katie sendiri, ya, saat Katie sendirian, dia bisa menyusun 15 buket. Kemudian setelah Amir ikut, ya, jumlahnya menjadi 23. Yang jadi pertanyaan, berapakah MP-nya begitu? Kita ketahui untuk menghitung MP, rumusnya adalah delta TP dibagi delta L. Jadi selisih TP dibagi selisih L. Selisih TP ini 15 ke 23, ini adalah ada 8. Kemudian labornya 1 ke 2, ini jumlahnya 1 ya, tambahannya begitu. Jadi 8 per 1 sama dengan 8. Maka MP Amir adalah sebanyak 8 buket. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Suppose the equilibrium price of stick of deodorant is $4 and the government imposed a price floor of $5 per stick as a result of the price floor. Jadi harga keseimbangan deodoran itu adalah $4 awalnya. Kemudian pemerintah memberlakukan kebijakan harga minimum ya, atau floor price ya, itu sebanyak 5 per stick. Maka efek atau dampak dari kenaikan harga tersebut adalah ya, opsinya A, demand curve for deodorant shift to the right. B, supply curve for deodorant shift to the right. C, quantity demand of deodorant decrease, and the quantity of deodorant the firm want to supply increase. D, quantity supply of deodorant stay the same. E, quantity demand
of deodorant increase and the quantity of deodorant that firms want to supply increase. Kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Nah, kita ketahui harga keseimbangan awalnya itu adalah sebanyak $4. Ya, kita anggap ya $4 ini adalah harga keseimbangannya dan jumlah keseimbangannya adalah sebanyak 10 misalnya ya, 10. Nah, kemudian pemerintah akan menaikkan harga dari 4 menjadi 5. Jadi harga barang dinaikkan ya. Nah, efeknya ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta, ya ini kita bisa lihat ya, maka permintaannya akan berkurang. Tetapi di lain pihak, seorang produsen ketika harga barang ini naik ya dari 4 menjadi 5, maka produsen akan menaikkan jumlah penawarannya atau jumlah barang dijualnya makin bertambah dari 10 menjadi 15 ya. Nah, apa efeknya di sini? Kita lihat ada semacam kelebihan ya, yang jual 15, yang beli cuma 5. Maka kita istilahkan di sini namanya adalah excess supply ya, kelebihan penawaran. Itu sebanyak antara 5 menjadi 15 ya, sebanyak 10 unit ya. Atau bisa juga terjadi shortage demand atau kekurangan permintaan. Maka jawaban untuk soal ini kita bisa baca demand for curve deodorant shift ya, tidak ada pergeseran di sini ya. Maka baik A maupun B jawabannya salah ya, karena tidak ada pergeseran. Kemudian yang C, quantity demand of deodorant decrease, jumlah permintaan deodorannya berkurang, ya benar ya. Awalnya dari 10, karena harga barang naik menjadi 5. Ini benar ya, penurunan. Kemudian, the quantity of deodorant that firm want to supply increase, jumlah deodoran yang ingin dijual, yang ingin ditawarkan oleh si produsen, ini menjadi naik ya, dari 10 menjadi 15. Maka jawabannya adalah yang C. Yang D, quantity supply deodorant stay the same, tidak ada perubahan sama sekali, ya salah. Karena harusnya ada perubahannya dari 10 menjadi 15. Kemudian yang E, quantity demand deodorannya increase, salah. Harusnya yang increase itu adalah supply-nya, bukan demand-nya ya. Jadi yang berubah, yang naik itu adalah quantity supply. Oke, ini salahnya. Kemudian the quantity of deodorant that firm want to supply decrease, jumlah penawarannya berkurang, harusnya bertambah dari 10 menjadi 15. Maka ini juga salah ya. Oke, maka untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke, demikian dulu pembahasan kita pada video hari ini. Kita sambung lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.